supposed to we're supposed to get serious. Welcome, Welcome, everyone. everyone. Welcome, Geshe Michael. We're so happy to have you here for Gacy Selamat datang Makarov. semuanya. It's Kebahagiaan really bagi a kami pleasure untuk bisa for me bersama dengan to kalian be semua di sini. presenting from Gacy Makarov. And we are grateful to gather together for Dan this kita session. berbahagia untuk bisa menghubungkan We semua ke continue dalam the sesi program. kali ini. Maybe listen to Thank you, Stefani. with open mind and hearts, and looking Okay, for here we the go. way the teaching can become something Francisco. living We're going and to start at transformative the in our Life daily for life. Handbook. Thank you for Dengan joining pengajaran us. ini diharapkan bisa mentransformasi di dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Today. Okay, well, I'll talk in the meantime. I promised you guys, they mentioned Saya in the berjanji book the pada 7 kalian, analysis, and disebutkan di dalam bagian analisis, to tell you about it. And bagian saya untuk this is memberitahu mainly, kepada I think the most kalian, important thing here. dan ini adalah bagian yang penting. Talk so fast. Saya perlu berbicara lebih pelan dan tidak terlalu cepat. Tayepa. Sherlingpa, Tayepa, Ripa, Tayepa. And this is a very interesting thing in the Madhyamika Dan and ini Middle Way books. merupakan hal yang menarik di Mahamatika A high quality student. di dalam kelas tingkat menengah atau di dalam middle books, buku menengah. Tradition Buddhism. Di dalam tradisi Buddhis, Rigpa Tayepa. Rigpa means reason. Rikpa berarti alasan, Means infinite. dan Tayepa berarti It infinite, means tanpa batas. someone who enjoys hearing a new reason why things are empty. You see what I Itu mean? berarti seseorang yang menikmati untuk mendengarkan alasan mengapa sesuatu itu disebut kosong. This is too complicated, you know. Can you keep it simple? Or Kita something bisa like that. menyederhanakan. It's not our tradition. Our tradition is Itu bukanlah tradisi kami. Tradisi kami adalah high quality student wants more reasons. murid-murid yang berkualitas tinggi menginginkan alasan yang lebih tinggi mengapa sesuatu itu kosong. Dan hal itu mungkin untuk memberikan satu alasan yang benar dan seseorang akan mengerti mengapa. Dan itu oke. Itu sangatlah mungkin, namun tidak seperti demikian. Nah, guru perlu memberikan banyak alasan mengapa sesuatu itu kosong. Dan kemudian murid itu akan menemukan banyak alasan, seperti 500 alasan, dan mulai memahami. Dan itu merupakan satu tradisi untuk memberikan banyak contoh atau alasan-alasan tersebut. Nah, teman-teman, kita akan bagikan $100 untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa ya? Apa yang menjadi alasan yang kedua untuk belajar mengenai kekosongan? Nah, kamu silakan. One is so that you could learn it more clearly and more strongly. So you could teach more efficient to other people. Okay, yeah. We say Mungkin itu adalah kita bisa mengajarkan yang lebih efisien kepada orang lain. Ya. Ya, betul, menjadi suatu toolkit. And he's got these big toolkits and he's got everything in there, okay? So if you're going to be a teacher, jadi jika kalian menjadi guru, kalian perlu memiliki toolkit, banyak sekali peralatan. Perlu banyak hal-hal tentang kekosongan di kantong kalian. Kamu perlu banyak cara untuk bisa menjelaskannya. Meskipun kalian tidak terlalu menyukainya, kalian perlu tetap memiliki tools atau peralatan tersebut. Dan saya ada masalah terhadap ini.
my teacher liked to use a car, Guru saya and that's kind of terbiasa menggunakan our mobil, generation, you know. In dan itu America, merupakan pada waktu itu di generasi we saya, had car, you know, car is kita pretty much punya the mobil. definition of America, right? Mobil itu seperti definisi dari Amerika itu I sendiri. built race cars when I was a kid. I Dan met my kita wife membangun when I was building a race. mobil balap So sewaktu kecil. Saya that's a long dan story. istri saya juga demikian, dan ini merupakan cerita yang panjang. Saya Building berada cars. di bawah She came to my house, and I bangunan, couldn't see her, dan but I saya saw tidak her bisa legs out of the melihatnya car meskipun dia like that, datang, and I was like, namun saya melihat kakinya. don't tell her, okay? So anyway, we use cars a lot in America. Di And Amerika to kita explain menggunakan this, mobil sangat banyak car, sekali. and Mobil, we talk about Chiche Dark a lot. kita And bicara to tentang me, Tichidakala, my teacher, just before I saw Emptiness, dan bagi my saya, guru teacher saya was teaching me logic, mengajarkan saya and logika, I had a lot of trouble with it, and I dan saya couldn't, memiliki banyak masalah and tentang hal itu, he dan also saya tidak couldn't suka. speak English very well. He's like, Dan beliau juga tidak G, terlalu bisa big, menggunakan bahasa Inggris big, dengan big, baik, go, parts, no seperti no. menjelaskan secara I'm like, demikian. you know, and I couldn't understand him, Dan and pada he saat was itu saya trying to tidak say, mengerti apa itu maksudnya and he ketika had been beliau sedang really berusaha 65 menjelaskan at the sesuatu time, tentang and he kekosongan. had been Dan beliau 65, berusia 65 and he had tahun. been learning English for like 2 weeks, Dan and beliau it was belajar very bahasa hard. Inggris baru sekitar 2 And I minggu, dan remember sulit sekali memahaminya. I couldn't understand why he was teaching logic. I didn't like it. Pada saat itu saya tidak In memahami my kenapa beliau university mengajarkan at tentang Princeton, logika, my dan saya tidak department was suka religion dengan hal department, itu. but Di that's waktu saya di Princeton universitas, yaitu Princeton University, that we had to departemen share saya the adalah departemen tentang religion atau religi, They are worse. yang merupakan pembelajaran And they mengenai always filosofi. walking around like this. Dan ketika You know, pembelajaran sedang you can berlangsung, tell I fall banyak yang asleep. tidak memahami. You know, Kamu you bisa say, mengerti tentang "Hi, major good filosofi morning." akan seperti itu. Hai, selamat pagi. Maybe I'm not sure. You know, they always Dan think too much. kelas itu bingung Then I karena they were banyak studying hal yang logic, tidak and I was like, dipahami. I don't want to do that, you know. And then my teacher forced me over Dan and guru over. saya memaksa saya untuk I bisa was living mempelajari in a logika. garage. I was Saya living tinggal in di an old car. garasi, saya tinggal di mobil yang 150 lama, years old. And it was broken. All the windows, the doors are broken. dan I itu sleep on the rusak floor on the cement. kondisinya. And there was one drunk Mongolian Ada man with me. satu We sleep together. And, I mean, on the same ada satu bante And, yang tua one juga time he datang, went juga out and tidur bersama walked dengan into saya. our Maksudnya car. tidur di He was lantai yang drunk sama all- ya. And he was very drunk all the time, you know. So Nah, pada saat itu dia juga agak mabuk, dan dan beliau tinggal dekat dengan saya di garasi yang sama. The whole garage is leaning over. We should make a temple there or something. The leaning tower. So anyway, I remember I was kind of Saya upset. ingat, And he was saya agak kecewa pada waktu itu, dan guru saya mengajarkan tentang logika. the garage and his house. And I Ada stopped pohon him. di antara garasi dan rumahnya, Remember, and I said, dan saya you know, mengingat either I quit and go home, apakah saya pulang atau saya tinggal di sini. Kalau saya tinggal di sini, saya perlu mempelajari tentang logika. Dan saya memutuskan pada waktu itu, oke, saya akan belajar tentang logika. Dan pada saat itu bagi saya tidak mudah. Dan pada saat mempelajari itu saya terasa indah sekali. Itu merupakan sesuatu yang baik sekali dalam menjelaskan mengenai kekosongan. Cicedong artinya adalah kualitas dan juga karakteristik. Itu merupakan sesuatu yang dibahas agak sulit, dan saya tidak akan memberikan pengajaran pada hari ini. Oke, saya akan mengajari sedikit, tapi saya rasa itu membantu dalam memahami tentang kekosongan. Itu sulit. Orang-orang yang mempelajari DCI, kamu sudah mendengarkan ini banyak sekali di tentang level 7.
Level 7 tentang Xi'an. Xi'an adalah ibu kota tertua yang ada di Cina pada waktu itu. Saya rasa kalian sudah pernah lihat ke sana dan melihat ada terakota ya. Di sana ada banyak, saya rasa itu banyak sekali berkah di sana. Saya rasa banyak orang asing tidak banyak datang ke ke tempat tersebut, dan saya sarankan kalau kalian punya waktu bisa datang untuk melihat ke situ. It's already sold out the first day. Just go there and crash it. I would go if I was you. DCI online, but just go and we'll figure it out. DCI online ada di sana. Ya, pergi saja ke sana. Okay, so anyway, in general, there's different kinds of qi. Qi means general. Chedog means specific case. General Usually artinya like chi, ceda artinya spesifik. all the chairs in the universe. And Semua these hal di are alam semesta, dan ini adalah satu dari bagian chair is kursi. qi. Kursi adalah chi, One that your ceda is on. adalah Okay, that's a specific yang chair. spesifik, And then spesifik, category called chair. dan juga ada kategori-kategori lainnya. To make it simple, Untuk membuatnya can't sit sederhana, on the category chair. kamu tidak bisa duduk di That's just the kategori idea. kursi. All the chairs in the Itu universe, adalah right? idenya. There's a thing Semua called a chair. kursi adalah It's a universal. big- in mathematics, you call it a set, and it has members. So big chair, chair Kursi as yang a besar, category, chair as a word also. kursi sebagai kalimat juga, sebagai kata-kata, sebagai sesuatu yang besar. In the universe. By the way, Dan itu berarti keseluruhan yang ada di universal, di alam semesta. Kamu bisa melihat kursi tersebut sebagai sebuah nama, dan kamu tidak menggunakan atau the di dalam bahasa Inggris tentang semua kursi yang ada di alam semesta ini. Kamu hanya mengatakan chairs. Kamu tidak menggunakan atau the sebagai awalannya. Chairs itu artinya adalah semua kursi yang ada di alam semesta, dan itu adalah idenya. Itu adalah idenya. Itu bukan berarti orang bisa datang melihat semua kursi yang ada di universe atau di alam semesta. Itu hanyalah sebuah ide tentang kursi. Kamu bisa mengatakan chairs. Di dalam bahasa Inggris, kamu ingin bilang menggunakan quotation atau kutipan, artinya adalah ide dari kursi itu sendiri. Misalkan ini adalah sebuah kursi, a chair, one chair, satu kursi. Dan ini bukanlah sebuah ide. Ini adalah kursi yang benar, kursi yang sebenarnya ketika kamu duduk di atas itu. Dan apa yang dikatakan di dalam Buddhism, ini adalah sebuah ide. Oke? Jika kalian berpikir kursi ini, sebuah kursi, adalah berbeda dari kursi yang alam semesta itu, maka kamu tidak memahami tentang kekosongan. Itu sangatlah menarik. Dan kalian perlu memahaminya, kalian perlu mencernanya. Dan ketika saya melihat guru saya berkata demikian, guru saya menjelaskan, kamu harus mencernanya. Dan semua chairs atau kursi yang ada di alam semesta itu merupakan ide. Dan itu konsep. Dan itu merupakan sebuah kursi. Sebuah kursi adalah real chair, konkret. Itu adalah hal yang real. Dan apa yang disampaikan di dalam Buddhism, apa yang disampaikan oleh Nagarjuna, ini adalah merupakan sebuah konsep. Kamu duduk di atas konsep. Itu tidak banyak berbeda dari kursi yang besar. Dan kalian bisa memikirkan tentang hal itu. Tripitayapa. Pikirkan tentang hal itu suatu waktu. Saya berada di Jerman di suatu waktu, dan saya melihat sebuah mobil, dan kita mengendarai mobil melewati bangunan dan parkir di depan kelas.
Dan I was trying to convince the students that this was an idea. saya mencoba untuk meyakinkan suatu murid, dan ini merupakan suatu ide, dan pada saat itu cukup membantu. Car or cars, right? Jadi ada perbedaan adalah car dan the cars, the car dan cars. Idea Namun pada dasarnya adalah sama. seeds in your mind. Car itu, mobil itu adalah sebuah ide yang munculnya dari bibit kalian sendiri. According to Berdasarkan siapa? according to $100 bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini. no. Ariana Garjuna? Bukan. How you treat other people. Yeah, how you treat it. Ya, berdasarkan pada bagaimana kamu bisa memperlakukan orang lain. And that's a very, 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 very important thing. All Buddhist Dan itu merupakan hal-hal yang penting. Semua Buddhist filosofi adalah berdasarkan etika, yaitu bagaimana kamu bisa memperlakukan orang lain. how you treat other people. Eksistensi dari mobil itu berdasarkan pada bagaimana kamu memperlakukan orang lain. That really says that. Saya rasa tidak ada sistem yang menjelaskan hal tersebut secara jelas. Bagaimana tidak ada sistem yang bilang kamu harus melakukan baik terhadap orang lain, kamu perlu berbagi apa yang kamu lakukan dan kamu melakukan pada orang lain. Namun dikatakan dunia datang dari itu sendiri merupakan sesuatu yang radikal disampaikan, dan pada dasarnya itu adalah benar. Jadi pilihan yang benar itu adalah kamu bisa take care atau merawat orang lain. Itu tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pertanyaan tentang filosofi tersebut. Bukan ada pertanyaan, kamu mau makan di mana besok? It's your life. Itu sangatlah menarik ya. Itu adalah kehidupan kalian. Ataupun kehidupanmu akan berhenti. This Jadi mind has seeds pikiran ini memiliki bibit terbuka, dan membuat gambaran keluar dari pikiran, dan itu membuat mobil. Dan mobil yang kamu lihat, mobil yang kalian kendarain, itu bukan sesuatu yang berbeda dari cars atau semua cars yang ada di alam semesta. Itu tidak berbeda. Nah, Geshe-la, kamu bisa duduk di situ, kamu bisa mematahkan kaki kalau kamu berada di depan mobil. Ya, kamu akan punya ide. broken leg. Gambaran tersebut tentang broken leg, kaki yang patah. Broke your leg. The luminous images Ya. broke your leg. Got it? Mobil tidak mematahkan kaki, tapi momen atau gambaran yang muncul yang mematahkan kaki. Will not cause it. The car didn't break your leg. Your Jadi, luminous images. mobil tidak mematahkan kaki, tapi images ataupun bayangan ataupun image yang ada dalam pikiran yang membuat menjadi kenyataan kaki menjadi patah. Okay. Anyway, here we go to the 7, all right? Number 1. Oke, kita akan masuk ke dalam acaranya tentang Is a car pembelajaran. not its parts? Mobil bukan bagian dari bagiannya. These are the 7 choices. These are classic. Ada 8 pilihan. Ini adalah yang klasik, ini dari Canda Kitty ya. Not its parts. Apakah mobil I don't bukan know. You could bagiannya? take off some of the parts and see if it still goes. Misalkan kamu mengambil bagian tertentu dari mobil, apakah itu masih bisa bekerja? My teacher, this is a fun story. Guru saya, When you ini adalah study with grandpa, cerita there's yang funny lucu. stories. Kalau kamu belajar dengan grandpa, maksudnya dengan Geshe, kamu akan banyak mendengarkan cerita dan cerita-cerita yang He lucu. came to me and he said, my watch broke. And I Jam said, saya rusak, you know, and he said, dan saya bilang, oh maaf, kamu perbaiki. I'm Rinpoche, you know, I don't know anything about fixing a watch. Pada saat itu saya bilang, oh Rinpoche, saya nggak tahu bagaimana cara saya bisa memperbaiki jam yang rusak. Kamu bisa lihat kan tulisan di belakangnya, Made in USA. Kamu berasal dari USA. Kamu perbaiki. That was his theory. Dan itu adalah His car broke one guru saya. Dan kemudian mobilnya rusak. fixed. Beliau bilang, kamu dari Amerika, mobil ini buatan Amerika, kamu perbaiki. To fix it. I bought a book. How to Saya fix a membeli car. buku bagaimana cara memperbaiki mobil, dan saya melakukannya dalam 6 bulan. Saya ambil semua bagian kompartemen yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, itu adalah cerita yang lain ya. So it seems like all the parts are the car together. Jadi, And tampak kalau semua kompartemen yang ada di mobil itu harus menjadi satu. you can say, maybe you can say it's all the parts together. Mungkin kamu bisa mengatakan semua bagian bersatu. Itu bukan sesuatu yang lain. Semua bagian menjadi satu dan mobil. Dan itu Is it adalah the same mobil. thing as all the parts together? Is the car Apakah the same satu thing? hal yang sama And dari if semua I'm bagian yang talking, bersatu? listen, okay?
Jika kamu This tidak, one doesn't make coba sense. dengarkan, hal ini tidaklah masuk akal. Normally, it doesn't make sense. Secara You don't normal know about tidaklah masuk emptiness and akal. it's gonna get Jika kamu confused tidak when tahu Michael tentang tries to do segala that. sesuatu tentang kekosongan, tentang bagaimana memperlakukan orang lain yang akan mempengaruhi kalian, You know, if you don't know itu about merupakan bisa menjadi mantra ya the kalau second kalian one sedang melakukan diamond it's retreat. correct. The car Yang is kedua itu all these benar. parts together. Mobil And I itu I bagian dari broke one part. adalah semua bagian yang And the car bergabung. didn't work. Dan itu benar. Saya I can merusak tell you. satu bagian And dan the mobil real tidak bisa mechanic berfungsi. came and fixed the one Dan part. kemudian And then mekanik you're yang like, all the parts are there. datang So untuk the bisa second one is memperbaiki difficult. dan itu All the bisa. parts together are not Jadi easy. semua bagian bergabung dan itu That's adalah disebut difficult. mobil. That's disturbing to me. Itu sulit sekali. Itu When I mengganggu heard bagi it, saya when karena he sulit taught it, dipahami. I was Tentang ketika guru saya mengatakan hal tersebut, saya tidak nyaman I sekali. was waiting for something mystical. Like he goes, Saya sedang menunggu sesuatu yang mistis pada waktu itu tentang kekosongan. Wah, emptiness, ini adalah kekosongan. Namun disampaikan tentang mobil dan bagian-bagian mobil dan mengajarkan emptiness tentang hal itu. Mobil bukanlah bagian-bagiannya. Fix the car, all the parts together. I said, yeah, and he says, no. Apakah mobil adalah And I'm like, I bagian-bagiannya don't juga? get it, you Ah, know. bukan. Saya nggak ngerti maksudnya bagaimana. Saya aja tidak bisa And mengerti. I said, well, let's skip to number 3. Oke, masuk saja ke bagian yang ketiga. Does the car itself Apakah mobil itu sendiri itself memiliki bagian dari bagian-bagiannya? Apakah mobil itu sendiri berbeda dengan bagian-bagiannya? different from the car? Apakah mobil itu sendiri berbeda dari bagian-bagiannya? It's not a Secara personal, saya bilang tidak, when you seperti say tidak. itself, Ketika I mean, I'm ketika not bilang talking self itu control sendiri, or all that. I'm not saya talking tidak bilang about tentang self, Can you say the tentang car is alam, itself? namun secara It's umum, not a fish, it's not a lobster, it's not a iya pizza. betul. Karena bukan pizza, bukan lobster, itu So adalah that one's mobil. trouble. Number 4. Jadi itu satu masalah. Nomor yang keempat, Can you say the car depends on apakah kamu it? Does bisa it rest on it? mengatakan kalau mobil itu bergantung pada bagian-bagian yang ada di dalamnya? That Saya implies rasa that the bisa car mengatakan owns hal those itu, parts, though. You dan gotta be itu careful. berarti berbeda. You depend on your car parts. Apakah kamu tergantung pada bagian mobil itu? Ya I benar, didn't say that. tapi kamu bukan I depend on bagiannya. my parts, but I Saya also bergantung depend pada on- bagiannya, tapi saya juga bagiannya. Okay? Nah, secara normal kita Normally we mengatakan say demikian. Secara Michael normal, depends on Michael's parts. Michael is Michael Michael's bergantung pada bagian dari Michael itu sendiri, dan Michael merupakan bagian dari bagian Michael itu sendiri. Saya tidak masalah dengan pemahaman Is tersebut. Michael all the parts of Michael put together? Apakah Michael adalah bagian dari Michael yang terkumpul? Ya, But I'm betul. still Michael, okay? It's all right. Ya, saya kehilangan bagian saya, dan saya masih tetap Michael. Do the parts depend on Michael? In a Apakah way, bagian-bagian yang kecil itu bergantung pada Michael? wasn't in the room, my Jika, finger Michael tidak ada di dalam ruangan, maka jari saya tidak ada di sini. Jadi bagian saya tergantung pada saya. Ya, saya kira demikian. I'm not here. Jika saya tidak berada di sini, maka kaki saya nggak akan datang sini. Benar? Dan itu oke, saya nggak punya masalah dengan hal itu. 6 and 7 get weird, okay? More weird. Nah, yang keenam dan ketujuh itu jauh lebih aneh nih. Michael cannot be Apa all of Michael together. tidak bisa menjadi Michael bagian keseluruhan? Nah, itu tidaklah masuk akal. Tentu saja saya mau semua bagian saya bergabung. Changes them and stuff. I'm still here, though. The main thing, the main car is still there, okay? Last one I really don't like. Yang berikutnya saya tidak suka ini pernyataannya. When you put all the pieces of Michael together, Ketika kalian menggabungkan semua pieces dari Michael bersama, apakah Michael menjadi satu outline? Jadi seperti bentuk yang umum. Apakah itu Michael? they threw this one in, number 7. Somebody Melalui nomor 7, seseorang melalui hal ini. It makes some sense, you know. You see an outline. Ini memiliki you see in the outline, melihat light, outline dari in the Michael. dark, there's a light, and Ada then cahaya di somebody comes dalam over, gelap, it's a kemudian circle. seseorang datang, dan kemudian bisa melihat bentukan, atau kamu bisa bilang, oh ini Michael datang. Is the Apakah outline itu Michael? Apakah outline itu Michael? but it's part Saya rasa tidak ya.
tapi itu bagian dari Michael. Dan itu merupakan identitas dari Michael itu sendiri. My Chinese friends say I have a big nose. Okay. It's true. Irish, okay. In Ireland, it's very good. Okay. Those are the 7. Nah, itu adalah 7 hal. And maybe I was lucky that my teacher didn't speak very good English. So I Mungkin couldn't. saya beruntung ketika guru saya tidak terlalu banyak berbicara bahasa Inggris yang baik. Jadi saya merasa saya nggak masuk akal. Dan kemudian beliau berkata, "Ya, kerja lebih keras." I don't know how to talk. Bisakah kita berbicara tentang hal ini? Kemudian guru saya bilang, saya nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. I always translated for him. Saya selalu menjadi translator buatnya. Ketika beliau melihat orang-orang dengan masalah, beliau minta saya untuk duduk di sini dan dia punya masalah dengan perempuannya, dengan pacarnya. Saya tidak mau membicarakan detail tentang hal itu. Saya berusaha untuk mentranslasi menjadi bahasa Inggris dan mencoba mentranslasikan bahasa Inggris padanya, vice versa, bolak-balik. Namun saya tidak bisa bilang bagaimana saya bisa lebih memahami pemahaman ini. Beliau hanya berkata untuk bekerjalah lebih keras. Saya tidak tahu pelajaran tentang logika dibandingkan kalian. Karena ini sulit dan juga susah. Ketika kalian datang masuk ke dalam kelas translation, beberapa orang bekerja di dalam teks logika dan memiliki kesulitan tidur sesudah beres dari kegiatannya. Dan itu, namun pemahaman tentang ini sangat penting. Ada satu alasan kenapa ini penting dalam Buddhism. Ada alasan kenapa kita mau menghabiskan sesuatu di sini. Kau belajar 3 bulan setiap hari. Perlu untuk belajar setiap tahun. 1/4 dari tahun, 3 bulan, yaitu kalian perlu habiskan waktu untuk belajar mengenai logika. Saya akan masuk ke dalam list atau daftar lagi. Apakah saya punya $400 untuk bisa saya berikan $100 untuk 4 orang? Saya kehilangan semua income saya di bulan ini. Sesuatu terjadi. Tapi saya akan melakukannya. Okay, explain it to me. Jelaskan pada saya. Explain it to me with luminous images. Okay, I'll give you a clue. Luminous images. So I'm saying I'll give you $100. Saya akan berikan $100. I'll go through the 7 in order. Saya akan melalui 7 order dalam 7 tahapan. Kemudian kalian gunakan bagaimana menggunakan luminous images, tentang gambaran-gambaran luminous. I hate people who raise their hand before I ask the question. Saya nggak suka orang-orang yang sudah angkat tangan sebelum saya memberikan pertanyaan. Oke, nomor 1. Let's do it easy way. Mari kita lakukan dengan mudah. Apakah mobil adalah bagian dari segala sesuatu bersatu? Bukan. Kalau tidak ada luminous images yang munculnya dari pikiran kalian. Apakah mobil merupakan bagian-bagian yang tergabung? Jadi triknya adalah, apa yang kamu katakan adalah, Excuse me, you're asking me, is the car all the parts of the car together? Yes, that's what I'm asking you. Oh, are you talking about parts that come from me, or are you talking about parts that come from the factory? apakah mobil merupakan bagian-bagian yang tergabung? Ya, namun yang perlu disampaikan, apakah bagian-bagian itu datang dari mobil atau bagian-bagian datang dari pabrik? Orang datang ke
jalan, kemudian kamu bertemu di pesawat, Some guy, and he says, kalau lelaki yang "This is pretty good." tampan, saya punya pertanyaan. Ya, And he says, "Is a car made of all its parts?" apakah And you mobil say, itu dibuat "Well, dari it depends on gabungan what you mean by bagian-bagiannya? parts. Do you mean Nah, kamu parts perlu that menyampaikan go apa itu in you, parts atau or do you bagian, mean apakah parts that bagian itu leave you?" datang dari dirimu atau bukan datang darimu. Then you have to Nah, say, saya "No, tidak tahu, hanya parts bagian of." saja, dan kamu bilang, Okay, bukan, all right. mobil itu bukan If he bagian dari said, "Is a car bagian-bagiannya itu all the sendiri. parts together?" Apakah The mobil adalah parts bagian are dari connected. bagian-bagian yang You tergabung? say yes or no. Apakah Yeah, kamu it's menyatakan a iya atau yes. tidak? It Ya, is. benar. The car Betul. is Mobil all the parts of the adalah car semua gabungan together. If bagian-bagian tergabung. you're Jika talking about kamu parts that mengatakan come from me. But parts how bagian I datang gave dari diri rights to saya, other people bagaimana to saya have memberikan one hak pada Tucson orang on lain their kind of popcorn, untuk bagian dari itu. 4-hour trip. Okay. By the way, I'm not saying that's a virtue. All right. Okay. But I'm Oke. saying that's the trick Tapi saya here, okay? mengatakan, Then itu you go pertanyaan yang with, tricky ya. right? Is a car Kamu tidak ready punya sakit $100 ago? pusing ya, sakit kepala. Apakah mobil Does a car have its parts? apakah mobil memiliki bagian-bagiannya? Yeah, yes or no? $100. Ya atau Yes, tidak? the car does have its Ya. parts if the parts are my luminous images coming from how I treated Mobil adalah bagian dari bagian-bagiannya jika Illuminous Now, Images itu listen. datang. Sometimes Terkadang a person gives a $200 answer. orang memberikan $200 secara langsung. Wow. I asked Rob, "How's your class going?" And he says, "Well, they were kind of sleepy." Saya tanya to Rob, start. gimana kelasnya jalan? Wah, itu I started ngantuk. handing out $100 bills. Dan And saya they all mulai woke up. mencoba memberikan $100 dan kemudian mereka semua terbangun. Nah, itu adalah pengajaran. Could the parts be there without the car? Bisakah bagian-bagian itu ada di sana tanpa mobil? Ya atau tidak? By the way, still you can answer it with the same way. Can the parts be there without the car? Up to you. Bisakah mobil itu ada di sana tanpa mobil? Yes, they can exist without a Ya, car mereka if bisa those eksis parts are coming tanpa from my mobil luminous jika how I treated bagian-bagian itu people in the datang past. datang dari Illuminous Images, yaitu dari bagaimana saya memperlakukan orang lain di masa yang lampau. Ya, benar. And there is such a thing. Okay, you get the point. I'm not going to invest. Ya, kamu dapat poinnya ya. this one. Saya nggak akan investasi uang lagi di sini. Kamu sudah dapat ya Listen, poinnya if ya. someone doesn't tell you Jika seseorang tidak mengajarkan kalian tentang Illuminous you Images, can study that for 10 years and it kamu won't perlu belajar selama 10 tahun, dan itu tidak akan membantumu sama sekali. it's just crazy. Karena itu tidak masuk Cars akal, weren't itu made of all its parts. tidak. You know, Mobil tidak and dibuat dari there are bagian-bagiannya, whole countries dan of Buddhism. menjadi semua negara dari Buddhism yang tidak mendengarkan tentang Illuminous Images. Dan Port Guy itu bilang dari generasi ke generasi melihat di tembok dan mencoba menjelaskan tentang hal itu dan tidak ada jawaban. Dan mereka benar, bukan gurunya. Oke? Like, it doesn't make sense. And teacher's like, "No, Ini in fact, tidak masuk akal. the students were Ya, correct." namun murid itu benar. If you don't Itu nggak masuk akal. mention Jika luminous images tidak coming from menyebutkan others, Illuminous Images itu all datang those dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. and Itu somebody should semua stand up Buddhism and say, tidak "That masuk doesn't akal make bila sense," tidak disampaikan demikian. because it doesn't make sense. Okay, got it? Oke, bisa paham ya? And next picture. Gambar yang berikutnya. Yeah, I love this picture. A couple Ya, weeks saya ago, suka we had gambar the ini. 10th anniversary Beberapa minggu of lalu the translation team. kita ada translation team datang. In 1975, I wrote a Di tahun proposal 1975, saya menuliskan proposal untuk American Library untuk menerjemahkan great book dari Buddhism dari 12 orang melalui banyak dialeks. Dan mereka bilang tidak, namun saya masih terus bermimpi.
dan saya bermimpi 10 tahun yang lalu dan saya mengumpulkan 12 scholars, 12 terpelajar, dan saya mencoba dan mengajukan kepada Kongres dan berhasil, meskipun lambat dan sulit, dan semua buku bisa diselesaikan. Jadi buku-buku itu selesai dalam 5 tahun, 10 tahun. Nah, bukunya Teams, kalau tidak salah, akan 52 tahun untuk selesai. Dan pada saat itu dia menjadi sungguh sangat tua sekali. Nah, gambar yang bawah adalah kelas original sekitar 10 tahun yang lalu. Di atas Grandpa sudah punya rambut abu-abu ya. Dan di Swenchang Towers, nah depan ada Swenchang Towers, itu adalah di depan saya dan Monica. Then before you come home, go see Dunhuang. How many hours? Hour and a half? Yeah, it's just a little flight from Dunhuang, which 700 caves where people meditated. 1,000. Ada 700 caves atau 700 goa tempat orang-orang bermeditasi. And they were hidden in a secret cave. And it was found, those books were found. Dan buku-buku itu ditaruh di dalam caves atau di dalam gua-gua. Dan kita bisa temukan itu. Dan kita pakai teks-teks tersebut. Dan itu sangatlah menarik ya. Jadi versi yang berikutnya, he says you should honor the people. Dikatakan kamu perlu menghormati orang-orang yang mendukung kalian. Di dalam Buddhism, untuk banyak tahun, berdasarkan kepada support atau dukungan. Jika ada bagian requirement atau persyaratan untuk tempat retreat yang bagus, yang pertama itu adalah kamu perlu ada seseorang yang bisa membayar. Kamu tidak bisa melakukan retreat, kamu nggak bisa ada Dunhuang Caves, atau ketika saya melihat ada 700 caves, saya melihat di situ banyak orang taruh sayur jangan-jangan di sana. Itu sulit, itu mahal menjadi seorang Buddhis untuk melakukan retreat di sini. Ini murah, kita nggak charge untuk tempat. Tapi kalian harus beli groceries, harus beli sayur, kalian harus sampai ke sini dan itu sulit kan? Nah, sejenis kita harus bergantung pada sponsor. Dan dalam country saya atau negara saya tidak ada punya tradisi Buddhism yang banyak. Jadi kamu mau mensponsori retreat pada saya, apa itu? Kamu beli saja grocery saya selama 3 bulan. Nah, itu sebulan, enggak. Jadi, tidak ada satu tradisi di sini. Cukup sulit untuk belajar di tempat ini. Ini sekarang sudah jauh lebih baik. Namun, kebiasaannya masih belum eksis. Jadi, translator itu cukuplah mahal. Saya bilang kepada mereka, jika kalian bergabung, saya akan membayar gaji kalian. Saya akan membayarmu untuk duduk di dalam ruangan dan saya akan mengajarkan. Dan kita memberikan salary yang bagus. Dan itu totalnya sekitar jutaan dolar setahun. Anyway, it's about $1 million. And what he's talking about here is apa yang disampaikan di sini adalah sangat menarik ya. Sebagai practitioner, sebagai seorang meditator, responsibility atau kewajiban adalah untuk bekerja lebih keras. Karena setiap jam kamu bermeditasi, seseorang bekerja membesarkan makanan, membuat makanan, unloading, membawa makanan, mengecek,
kemudian membuang sampah ketika sudah selesai kamu retretnya. Dan jadi banyak orang yang bekerja untuk bisa kamu berada di satu kesempatan retret. Jadi setiap orang di sini, bahkan meskipun kamu mempunyai financial independent, kamu masih perlu jalan ke sini. Seseorang perlu menyediakan jalan, menyediakan mobil, dan memberikan kehidupan. Dan bilang, ada jalan di sana. Dan mereka memberikannya untuk kalian. Dan memberikan untuk bisa berlatih. Jadi dikatakan, kamu harus membayarnya kembali. Bagaimana? Belajar tentang kekosongan. Oh ya, murah. Oh, jangan memikirkan tentang segala sesuatu tidak ada. Nah, itu good deal. Saya memberikan saya grocery, saya berpikir tentang saya bisa saya bisa nonton Netflix. Apakah menarik? Konsep yang menarik. Di dalam buku ini, Double Debates with the Angels, dikatakan, jika kamu mempelajari emptiness, kekosongan, jika kamu memikirkan tentang kekosongan, jika kamu duduk di kelas tentang kekosongan, ada banyak network yang memberikan makanan padamu, yang mengendarai pesawat, memberikan pakaian padamu. Banyak kamu berikan dalam 1 jam kehidupan. Jika kamu bisa memberikan waktu, misalkan dari Singapura, mungkin 48 jam ke sini. Apakah kamu memberikan kepada mereka 48 jam kembali? Tidak, mereka sudah memberikan ini untukmu. Dia sudah memberikan ini kepadamu. Dan ketika kamu ada di Diamond Mountain, kamu perlu sesuatu. Karena kamu berhutang pada mereka. Jadi itu menarik sekali tentang emptiness meditation. Ya, saya ingin sekali tentang emptiness meditation. Kamu perlu menggunakan meditasi, kemudian channel, saya akan coba bagaimana meditasi tentang emptiness. Kemudian kamu berpikir tentang, pilot bekerja, segala hal bekerja. Nah, saya harus memikirkan tentang kekosongan. Namun, maksudnya adalah kamu perlu membayar mereka yang sudah memberikan waktu hidupnya kepada kamu untuk bisa menjalani satu retreat dengan cara kamu mempelajari dengan baik tentang kekosongan. Ya, Warren Buffett membeli perusahaan saya, dan saya memikirkan hal itu banyak. 81 miliar dolar, dan beliau dia umurnya sekitar 90-an, 91, 94 bahkan. Dan dia harus retire dengan 81 billion dollar. Dia tidak bisa membeli 1 jam untuk hidup. Tidak membeli 1 jam kehidupan. Jadi kehidupan orang itu tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa bahkan membeli 1 jam kehidupan. Jadi kamu perlu bermeditasi secara serius ketika kamu mendengarkan itu, kamu menggunakan waktu. Misalkan, Geshe, saya nggak bisa nonton football. Ya, saya nonton kok kemarin. Kamu perlu untuk relax juga. Kamu tidak perlu terlalu cepat. Dan itu adalah praktek Buddhism. Beberapa TV show itu merupakan praktek dari Buddhism. Maksud saya, kamu perlu tahu bagaimana untuk relax. Saya lihat students datang, namun student tersebut tidak bisa tahu bagaimana cara relax, dia tahu senang gitu kan. Namun dia berhenti belajar, kemudian belajar kembali ke dalam kelas. Ya, kamu perlu punya waktu yang menarik atau happy. Kalau tidak, kamu akan patah. Ya nggak, Xiaoping?
'cause you're overworked. Dan kamu akan menjadi grumpy karena kamu bekerja I just wanna setiap ask waktu you, seperti do I you gotta enjoy go, I gotta go. I don't have time. Saya bertanya, apakah kamu enjoy? No, saya nggak punya waktu. So he says, when you Jadi disampaikan, when you are trying to do a retreat, when you're trying jika to kamu do melakukan meditation, retreat, jika kamu bermeditasi tentang emptiness, dedikasikan kepada para sponsor, dedikasikan kepada para pilot, pada orang yang sudah pada orang yang sudah mempersiapkan groceries, dedikasikan kepada orang-orang yang sudah membangun ruangan ini. Yeah, this place is like a secret. Ya, tempat ini seperti tempat secret ya. Now it's like the most valuable place in the United States, and nobody knows it's here, right? Nggak ada yang tahu di sini, bukan ini tempat ini semacam seperti rahasia. He says, when you do your emptiness meditation, Jika kamu melakukan meditasi tentang kekosongan, just always mengingat orang-orang yang ada di sini, dan selalu ingat tentang hal-hal itu. do it for Joe, you know. Misalkan kamu rasa, rasanya saya nggak mau lakukan hal ini. Lakukan untuk orang lain. Lakukan untuk orang-orang yang sudah One more mensponsori thing about kalian. the next picture. Satu hal lagi, gambar yang berikutnya. Many years ago, like 5 years ago, Tahun-tahun yang lalu atau sekitar 5 tahun yang lalu, saya bikin struktur ini seperti mind map, very, very simple. dan Even I could saya use it. ini simple sekali. And I was so proud of myself. Dan saya begitu bangga pada diri saya. This is a mind map of our organization. Ini adalah mind map dari organisasinya kita. Ini kita apa yang tampak ketika dilihat dari luar. Ini banyak sekali organisasi di sini. Jika kamu menghitung semuanya, itu interkoneksi. Mereka semua saling terhubung. Hanya ada satu yang sama untuk semuanya. Orang-orang harus mengambil tanggung jawab untuk bisa membayar ini. Dan pada akhirnya semua bills datang pada saya. Ya, saya tidak komplain dan saya bertanda tangani hal itu dan saya bahagia akan hal itu. Tapi banyak sekali uang ada di sini. Apa yang saya minta atau yang saya tanyakan, ketika kamu fundraise, cooperate-lah dengan satu sama lain. Jika Emily bagaimana cara mencuri keuangan Stanley atau fundingnya, nah, suppose Stanley dapat dari yang lainnya juga. Nah, semua datang ke saya. Dan itu sangat-sangat sulit. Bayangkan banyak sekali organisasi ini. Jika salah satu dari hal itu, poaching, kamu, ini shopping sponsor, yang kamu ambil untuk dinner, dan kemudian shopping, saya berikan pada orang lain. Itu selalu masuk kepada saya, dan itu selalu kembali kepada saya. Apapun yang terjadi di dalam proses keuangan yang berputar di dalam organisasi-organisasi tersebut, dan itu semua selalu kembali ke saya, dan itu tidaklah mudah. Misalkan satu ambil dari bagian yang lain, dan kemudian ambil lagi, kemudian masuk lagi, seperti tambal sulam, itu seperti menghabiskan waktu. Saya tidak punya waktu kehidupan. Saya tahu saya tidak punya waktu kehidupan untuk menguruskan hal itu. Jadi saya harus menggunakan setiap jam dengan baik. Saya tidak punya waktu untuk bisa mengamati ini ngambil dari mana. Itu tugas kalian. Saya suka melakukannya, tapi itu akan memberikan beban. Saya kehilangan waktu kehidupan saya. Jadi, bicaralah pada satu sama lain. Shopping. Saya bertemu dengan lady ini dan dia menjadi sponsor. Can I take this? Ya, oke, silakan. Tidak masalah. Dan itu bagus. Itu adalah perilaku yang baik ya. Good manners.
Dan saya tidak perlu terlibat, I oke? can translate more books then. Dan saya bisa mentranslasi buku, membuat lebih lagi tentang maps This yang also baru. has to do with security. Okay, there's customs in every country. There's laws. Ada custom di setiap negara, ada hukum di setiap negara. I was in Uzbekistan. I was asked to talk Saya ada di Uzbekistan. by what's his name? Mirza Karim Novyakov. Mirza Karim Novyakov. Mirza Nobiak namanya. He said, "Come to my house. We'll make a barbecue and we'll eat all night and dance." Datang Uzbeki dances and dari Uzbeki Dances pada saat saya berada di Uzbekistan, I dan got saya up in my robe di and suddenly sana there's 50 policemen there. You know, tiba-tiba ada polisi di sana, and they all got guns. And di stuff. And I'm ada senjata di sana, dan saya seperti, "Why did you take the robe off, Geshe-la?" wah, I'm like, nobody told me, I didn't know, I didn't know Ya, this is the rule here. pada waktu itu lepaskan saja jubahnya, Geshe-la. Pada saat itu saya tidak tahu. Nah, di sana setiap negara ada rules-nya. Nah, bagaimana orang-orang yang ingin datang untuk datang mengajarkan? Who the police come to. Nah, saya rasa datang dari mana itu polisi. Itu selalu saya, dan di akhirnya selalu saya. Dan itu terjadi sekitar 3 bulan, And it's frightening to have a policeman dan in a itu foreign country come to your menakutkan. door, bang on the door. Punya polisi datang It happened me and untuk Veronica mengetuk pintu. Saya dan Here's my wife. I'm Monica, like, "Come see this beautiful Veronica country." datang ke polisi. We spent Kita datang ke we spent polisi. the whole half a day. Kita menghabiskan setengah hari di kantor ruangan polisi untuk diintegrasi. It's very difficult, okay? So Dan itu sangat the sulit. thing is you don't know the rules. Hal-hal yang adalah kamu tidak tahu bagaimana aturan, apa kamu tidak tahu They aturannya, always come back itu to me. Dad selalu come to me datang and ke police saya. come to me. Okay? Polisi I don't datang ke like saya, it. hutang datang ke saya. And it's Dan saya stressful. tidak suka hal It's itu, very difficult. karena itu stressful. So I ask you respectfully. Saya berkata pada kalian untuk saling menghormati. Jangan berbicara aja satu sama lain. Can I ask one of your people to help me pay for my Mexican project? And Jenny Wong say, "Yeah, sure." She's like the one always. Misalkan bisa bilang, bisa kamu menanyakan pada salah satu sponsor kamu mendanai proyek yang ini? Nah, itu boleh, tentu saja perlu untuk bertanya. Kedua adalah carilah rules-nya, carilah peraturannya. Kalau kamu tidak tahu, carilah. Kamu harus respect rule dari yang ada di dalam negara itu. Itu adalah sebagai Buddhis. Jika kamu tidak suka, pergi saja ke tempat yang lain. Ya, bisa ya, kamu punya 2 kaki, pergi saja. Namun secara general, saya memperingati kalian. Negara kalian adalah negara yang terbaik untuk di tempat. Mungkin kamu tidak bisa happy di negara lain. Negara kalian punya laws, mereka punya aturan, dan sudah membiayai kehidupan orang-orang, sudah memberi makan kehidupan warga negaranya. Kamu tidak punya kekuasaan untuk bisa bilang mengubah satu aturan di satu negara sebagai kamu pendatang. Misalkan kamu pergi kepada rumah orang lain dan kamu bilang, saya nggak suka spaghetti yang ada di dalam rumah ini. Kamu perlu buat pizza. Kamu nggak bisa ngomong gitu di rumah orang lain, kan? Ketika saya pergi ke India, saya datang mengunjungi satu profesor dan saya tidak pernah berada di situ sebelumnya. Dan kemudian profesor itu berkata, kamu duduklah, saya akan memberikan kamu advice. Profesor tersebut seperti terkenal, sangat terkenal, antropologi yang sangat terkenal, dan saya mengatakan kepada antropologi Golden Rule. Dan saya bilang, ya, satu, makan apa yang ditaruh di depanmu. Apapun negara yang kamu pergi, apapun budaya yang kamu masuki, apapun apa yang di depan kamu harus makan. Kamu harus terima dahulu. Meskipun misalkan tidak enak, kamu bisa buang kemudian, namun at the first place, pertama perlu untuk makan.
should try Mongolian kamu dinner. misalkan kamu perlu mencoba untuk Mongolian dinner, makan malam di Mongolia, And I'm 25 like, tahun. yeah, I Dan love, saya selalu, oh ya, saya I suka. love that stuff. And you gotta respect other people's country. Kamu Okay? perlu untuk menghormati That's negara why orang the lain, greatest- budaya one of orang the lain. greatest anthropologists in history told me, Dan itu adalah okay, what else? salah Okay, satu that's it. profesor antropologi terkenal mengatakan pada hal itu. Jika kamu pergi ke negara orang lain, ikutilah aturannya. Jangan merusak. Jangan berpikir kamu tahu lebih baik, oke? Dan saya tidak perlu terlibat sehingga saya bisa menjadi relax. Translate buku-buku yang lebih. Oke, deal? Terima kasih, saya mengapresiasikannya. Saya tidak angry, saya tidak marah, saya tidak kecewa. Hanya saja saya tidak punya waktu. Ini hanyalah matematika ya. Jika saya punya waktu, saya akan berbicara kepada polisi untuk kalian. Namun saya tidak punya waktu. Atau kepada saya tidak bisa terlibat, tapi saya tidak punya waktu. Kalian perlu merespek atau menghormati waktu saya ya. Oke. Gambar yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke Q&A ya. Okay, we have 25 cantos. Okay. We'll make it in 10 more years. Okay. And by the way, my rule about question and answer, any question you want, I don't mind, okay? Rules-nya adalah dalam Q&A adalah apapun pertanyaan dari kalian, saya tidak masalah ya. Kalian tidak melulu Although I'm better at cats. Okay, but I'm happy to answer. kalian tidak perlu melulu bertanya tentang emptiness ya. Saya terbuka terhadap pertanyaan apapun. I have a question. Hai Gisela, You said saya memiliki pertanyaan. actually my husband has the same question. He's So always got more questions. Pada dasarnya suami saya juga punya pertanyaan yang sama. Kamu mengatakan ketika hal terjadi, Yeah. orang bisa melihat emptiness secara langsung, namun tidak bisa meninggal dalam periode ini. Apa yang menjadi penyebab karmanya jika sesudah yang pertama seseorang memiliki ketergantungan, kejadian yang saling ketergantungan, dan kemudian yang kedua itu tidak terjadi? Apakah itu sesuatu dia sudah kehilangan di samata ataupun apa? Oh, oke, baik. Just because things come from Hanya karena datang dari bibit kalian, mean everything can happen. itu bukan berarti segala sesuatu bisa terjadi. You know, Itu tampak seperti demikian. Jika saya mengatakan kalau happens to you in your life is apa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah datang dari bibitmu sendiri, itu menjadi sesuatu yang apapun mungkin. you could find Kamu bisa menemukan hal-hal hijau yang kamu makan, atau kamu bisa menemukan sesuatu yang enak. I mean, in Namun, theory, if everything's created by secara seeds, teori, sesuatu datang dari bibit, but segala sesuatu itu mungkin terjadi. Namun ada patterns atau pola dari realita given memberikan the patterns of reality. For example, pola dari realita. Sebagai contoh, from an orange jeruk akan muncul dari bibit jeruk. Dan itu bukan berarti bibit punya kekuatan, namun karma yang meningkatkan, menumbuhkan bibit jeruk tersebut yang mengikuti pattern atau pola secara normal. Tidak harus, namun secara normalnya demikian. Namun saya mencari dan saya tidak punya sesuatu yang saya punya datang lihat dari buku. Saya tidak mempercayai itu mungkin untuk melihat pola itu sendiri, namun tidak melihat kekosongan sendiri. Saya rasa tidak diizinkan oleh patterns dari seeds atau pola dari bibit itu sendiri. Itu adalah experience saya sendiri. Banyak experience yang saya miliki, saya temukan di dalam, kemudian di buku. Jadi saya punya pengalaman dahulu, kemudian dikonfirmasi di dalam buku, karena didapatkan di buku.
look, Mungkin I'm a bagi kalian tuh seven lifer. aneh. What's a seven lifer? I will be a Buddha in 7 lifetimes, and I know it, and I know where and everything. So you say, I don't know, Geshe-la, it doesn't sound so fun to Saya tidak tahu dissect. Geshe-la. But Saya I'm like, tidak rasa, that's because you dan don't know tapi how saya many merasa millions of times you died already. kamu Seven tidak is tahu berapa banyak seven is rangkaian lahir you have to mati work yang overtime sudah at work ada. for 30 seconds or something. Like everybody can do that, So I saw 7, the number 7. Saya And melihat then 7. I would go around, Saya sekitar it has to be 7. 7. And then one day I found Saya it in the Abhidharma Kosha. It's dan called saya bingung Sipa kenapa 7. Nandimbawa. It says Dan Sipa. kemudian ada Simpa Sipa Umendum means Bawa. samsara, like Sipa Sipa berarti Nandimbawa, samsara. Bhava Chakra. And Baba then Chakra. means times, and Dun means 7. Sipa Nandimbawa is called a 7-timer. Simptom Bawa artinya 7 waktu. It's one kind of Arya. Seperti Arya. And so I haven't found that one yet about not dying in between there. I haven't found it yet, but I bet I'll find it. I don't know. Maybe Saya I'll find it. belum menemukan hal itu. Okay, other questions? Tentang pertanyaanmu tentang hal tersebut. Okay, good. Am I going to pay for Ben's next vacation? Probably. You guys have any? Go ahead. We can't hear you, but come closer. 我是一名医生，然后在医学上面呢，就是我们对于健康饮食的概念其实是在不断的更新的。在50年前和现在的医生，我们对于这个西医主流的健康概念一直都在变化，而且我们都认为自己是对的。然后，但是现在知道了，就是健康的身体其实是来自于尊重生命的种子。那我们还需要去注意自己所谓的营养均衡吗？是不是有了种子，吃什么都是健 Hey, 康的？ Ben, tell her to 那 speed up a 请 little bit. 所以怎么吃才是最健康的呢？请老师给我们一个指示。谢谢老师。 Okay. We cannot hear the online translator, so I will just translate in English. So as we're learning the seed system, and as the Sebagaimana kita mempelajari tentang seed system technology are dan developed, juga ada teknologi kesehatan itu sedang berkembang, kita menotis atau menyadari. and my question is, after we Dan learn the pertanyaan seed saya system, adalah, do we still have to sesudah worry mempelajari about buku, nutritious apakah kita balance? harus And also, how can we eat mengkhawatirkan more tentang nutritious, more keseimbangan healthy? nutrisi? Apakah kita harus How can makan we lebih eat banyak more nutrition? healthy? How can we eat healthier? Apakah kita harus makan yang lebih sehat lagi? Okay, no. My wife said, "Are you going to eat Istri saya cornflakes for the bilang, rest of your life?" apakah kamu akan makan cornflakes? Yang saya bilang, ya mungkin. It should be at a certain point if your karma is good enough. Iya, Well, I'll tell you itu an experience. perlu. These are all experiences Oke, I saya had akan all the menyampaikan time myself. pengalaman saya. Ini adalah pengalaman yang saya miliki. But I Saya wrote berkata down pada things kalian that I sebelumnya, did times, and I don't- namun saya ingin kalian untuk bisa memahami. So anyway, I was meditating very well. Jadi, saya sedang bermeditasi. And then, Saya bermeditasi I was in the samatha. library at Saya ada Princeton, di and it's a perpustakaan di beautiful Princeton. library. Itu adalah perpustakaan yang bagus sekali. I think it's 250 million books or something. It's crazy. It Ada goes sekali on banyak buku di sana. 8 stories. And the reading room was built in the, I don't know, 100 Dan years ago. ruangannya It's itu all terbangun nice and beautiful ratusan tahun yang lalu windows. dan sangat indah sekali I was bangunannya, there jendelanya. working on my class Dan saya work. duduk di sana, duduk di kelas, And then I realized dan saya I kemudian had not menyadari breathed for about 10 minutes. saya sudah tidak bernafas selama 10 menit. Dan And I saya bilang, wasn't hah? doing it on purpose. I was just focusing on Saya tidak melakukannya secara fokus, secara purpose.
Dan saya merasa, wah tidak bernafas selama 10 menit. Dan saya menghabiskan banyak waktu tentang hal ini, memikirkan tentang hal ini. Saya memikirkan hal ini. Dan kemudian luminous images datang dari bibit. Kamu tidak perlu oksigen untuk hidup. Itu tidaklah benar. Kamu hidup tanpa oksigen. Bahkan kamu bisa hidup tanpa bernafas. Dan saya memiliki pengalaman itu secara langsung. Itulah yang mengapa saya mendukung makan saja cornflakes. Ya, saya bercanda ya. Istri saya akan menghukum saya. Jangan sampaikan padanya ya. Namun secara umum, di dalam pandangan fakta dari bibit, kamu dalam pattern yang tertentu. Ada 5 cara yang berbeda untuk bisa rebirth atau kelahiran kembali. Dan setiap orang yang sudah meninggal akan menjadi animal, human, atau setan, atau hantu kelaparan. Ada pola dari realita itu yang tidak dipatahkan. Dalam secara teori, kamu bisa menjadi kayu, kamu bisa menjadi batu, dan ada cerita tersebut. Namun secara umum, ada pattern atau pola ketika kamu masuk ke dalam kehidupan yang terbatas, tertentu, dan secara general, pattern untuk human adalah kamu perlu makan yang baik, exercise yang baik, kamu perlu melakukan yoga. Jadi kamu perlu take care tubuhmu itu sendiri. Jadi saya bisa mengatakan, kita semua tahu orang-orang yang khawatirkan tentang tubuhnya, mereka ingin terlihat baik, mereka menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal tersebut. Kamu tidak bisa terlalu jauh hal tersebut. Saya hanya makan macadamia seeds, saya tidak makan kacang tanah. Kamu tidak bisa terlalu jauh tentang hal itu. Namun secara general, makan secara baik, tidak terlalu banyak makan atau overeating. Dan secara umum, itu fat, sugar, dan juga carbohydrates. Lemak, gula, dan juga karbohidrat. Tentang hal itu. Saya ambil saya cereal. Teman saya bilang, ambilkan saya some cereals. Dan kemudian, anak-anak suka makan sereal tersebut. Dan saya bilang, nah tidak, saya tidak bisa makan hal tersebut. Nah, kamu, ini sereal. Saya bilang, saya punya cornflakes box. Oke, bandingkan saja nomornya. Cheerios, 10 gram gulanya. Tidak manis. Ada gula yang lebih banyak di sana. Sama halnya seperti karbohidrat dan seperti double karbohidratnya. Itu yang membunuh orang. Secara normal dalam tubuh kita sendiri dibangun oleh berbagai macam karma. Ada asumsi yang tidak punya makan. Namun normal people, normal yang karma perlu datang untuk ke arah sini untuk bisa harus memakan makanan yang sehat atau hindari dari kelaparan. Jadi bukan makanan itu sendiri, tapi dari bibit itu sendiri. Ada bibit yang memiliki pattern-pattern atau pola-pola yang membentuk tubuh manusia yang memerlukan makanan ataupun nutrisi yang baik. Dan saya bisa bilang itu benar. Jika kamu makan yang baik, dan ketika saya menjadi seorang Bante di tahun 1992 atau 1993, dikatakan kamu maaf 82 83 ada sebuah opsi atau pilihan, kamu bisa mengatakan di hari ketika kamu membangun komitmen tidak boleh makan sesudah jam 12 siang untuk 3 minggu. Kamu bisa berjanji untuk hal itu, namun itu sulit untuk tidak melakukannya. Dan saya bilang, oh menarik sekali, saya akan mencoba hal itu. Saya mencoba menjaga tradisi tersebut 16 tahun.
saya tidak makan sesudah jam 12 siang. That was my corporate life. Dan itu pada Pada saat itu corporate lifetime, pada saat saya sudah membangun perusahaan, itu lebih sehat ya. Saya tidak makan salad food. Kamu bisa punya smoothie di pagi hari, namun kamu makan salad food di sore siang hari dan tidak perlu makan lagi. Dan saya rasa itu sangat-sangat sehat. Dan itu membuat kamu take care body kamu, tubuhmu. Dan kemudian saya melakukan yoga di malam hari dan di malam hari. Dan saya masih tidak makan di pagi dan siang hari sesudah saya menjalankan perusahaan. Selama 16 tahun saya menjalankan sila untuk tidak makan sesudah jam 12. Sesudah itu saya memulai suatu perusahaan dan saya mengubah menjadi saya tidak makan pagi dan makan siang, dan kehidupan menjadi lebih, dan saya merasakan kesehatan di sana dengan kebiasaan hidup yang baik. They're all muscles and they look healthy, and they're eating a candy bar. And I'm like, right in the subway, you meet these guys, but it's just karma. It's mostly karma. But our general karma is that if you eat karma yang secara general, jika kamu tidak makan yang baik, kamu akan mati lebih awal. Ketika kamu melewati kehidupan, kamu akan tahu bagaimana untuk menjaga kehidupan itu sendiri. Where's that person used to come to class? Oh, guess what? You didn't hear, they got in an accident or they got cancer or, as you go through life, more and more of your friends. Bagaimana kamu memiliki pengalaman hidup, teman-teman akan menghilang. Dan kamu akan menyadari kehidupan itu sangatlah berharga. Dan kamu akan menyadari hal itu tersebut. Dan fun di sana. Jangan sampaikan pada istri saya menyampaikan pertanyaan ini ya. Saya menyampaikan pembelajaran ini atau kelas ini tentang bagian makanan. Terima kasih Geshe-la. Pertanyaan saya tentang adalah Diamond Way yang berkembang. Apa advice dari Anda untuk apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita engage dengan Diamond Way ini jika kamu baru halfway ataupun baru memulai dari pembelajaran ini? Ya, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang bagus. Guru saya mengajarkan kepada saya lebih awal. Ketika saya 2 tahun berada di sana, sekitar tahun 1970-an, mengajarkan tentang Lamrim, dan pada saat itu dia bilang mempersiapkan tentang Diamond Way. Dan saya perlu melakukan pada saat itu saya adalah bagian dari sisi Bante di temple atau di wihara. Jadi saya perlu belajar lebih awal. Like that. You can get so good at memorizing. Kamu bisa menjadi sangat bagus dalam memorizing atau dalam mengingat untuk bisa mengingat hal-hal. Jadi saya harus melewati itu semua. Dan sepanjang retreat saya memikirkan ACI courses, dan itu secara mendasar saya mendapatkan gelar Geshe di waktu tersebut. Dan saya ingin sekali orang-orang barat untuk belajar tentang Geshe courses, dan walaupun tidak Bante, walaupun bukan merupakan Bante, dan itu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya menciptakan ACI untuk mengajarkan tentang Geshe courses untuk orang-orang umum atau orang-orang biasa.
Dan saya berpikir kalau orang-orang biasa atau umat awam yang saya tahu begitu mampu sebagaimana sesuatu dari New York misalkan. Ada satu tajam dan memiliki banyak energi. Dan saya ada kamu punya bagian dari histori. Mungkin pada saat dinasti Tang pada waktu itu ada orang yang demikian. Namun saya berpikir itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya bekerja keras. Bagian dari pembelajaran kursus GESE dan memasukkannya kursus tersebut atau pembelajaran tersebut ke dalam satu sistem. Dan guru saya mengajarkan sekitar 25 tahun dan beliau tidak memiliki persyaratan untuk belajar. Kamu datang saja ke kelas, kemudian kamu duduk di sana, selesai dan pulang. Tidak ada homework, tidak ada PR, tidak ada ujian, tidak ada review. Dan saya berpikir, kalau saya mengajarkan suatu hari, saya ingin mengajarkan dengan PR dan ujian, dan saya ingin orang itu mengambil dengan serius. Hanya 2 atau 3 muridnya mengambil secara serius. Saya serius yang datang ke semua kelasnya dan benar-benar belajar apapun yang sudah diajarkan oleh beliau. Sekitar hanya 3 orang yang datang itu ada 100-an orang, namun hanya 2-3 orang yang bekerja dengan serius. Dan saya memutuskan, makanya ketika saya masuk ke dalam pengajaran suatu hari nanti, saya akan membuatnya lebih sulit, yaitu ada PR dan ada ujian. Tidak ada orang datang ke kelas lebih telat. Kalau kamu tidak ikut kelas, maka kamu out dari pembelajaran tersebut. Saya akan mengunci kelas, saya akan 3 menit 3 menit dari telat itu sendiri. Saya akan mengunci kelas. Dan kalau misalkan ada murid yang telat datang, kemudian murid mengetok pintu, dan murid itu marah sekali, dan kemudian yells. Murid itu bilang, kamu tuh goddamn Dama Hitler. Saya bilang, sorry. Saya mencoba untuk membuat orang-orang mengambilnya dengan secara serius. Dan orang-orang meresponnya. Setiap 6 bulan kita perlu pindah ke tempat yang lebih besar, dan itu sulit sekali di Manhattan untuk bisa mencari tempat yang lebih kosong. Dan orang-orang itu mengapresiasi untuk mengikuti pembelajaran rules ataupun peraturan yang ada di kelas. Satu deal yang saya buat adalah, jika saya melakukan retret, jika kamu datang kembali sesudah 3 tahun, kamu kembali, saya akan mengajarkan kamu tentang Diamond Way. Jadi saya ada cara bagaimana saya mengajarkan tentang Diamond Way. Dan saya menulisnya tentang kursus, tentang pembelajaran tersebut, dan saya melakukannya di retreat. Saya ingat sekali waktu itu sedang tinggal di motel yang tidak baik, kemudian berada di Texas, dan ada mobil datang menabrak hotel. Waktu itu cukup menakutkan. Dan kemudian saya memutari United States, dan ini saya menuliskan 18 kursus. In Indiana or something like that. But I met people like that. And so then I did that, and I went purposely counterclockwise. Dan kemudian saya mengitari United States seperti searah jarum jam ke Florida, New York, Washington States, back to Arizona. Jadi saya pergi ke beberapa banyak tempat mengelilingi US untuk menemukan cara. Dan kita di sini Arizona, kita bisa mulai kursusnya.
something people, 120 something, 139 people finished, and mostly we were pretty strict. There were a few exceptions, but mostly they passed the 18 courses. I didn't finish all the kebanyakan courses orang-orang because I was stressed out. ada pelajarannya ada 18 courses They were very, very long dan courses, and it took me a long lot of courses time to translate them. perlu memerlukan waktu yang banyak dari saya untuk bisa menerjemahkan dan saya lelah. Saya ingat sekali One homework I did in the car on the way to satu PR yang saya lakukan dan saya gunakan itu di perjalanan. and I was so exhausted. Dan pada saat itu saya sangat lelah sekali. Kita punya tiket itu tapi tengah malam ya. And the cop stopped us, and I was still working. Dan polisi I was not menghentikan. driving. And I still, he said, "That guy okay? Yeah, he's okay." Kemudian dia bilang, kamu apa masih oke? Ada polisi yang menyetop kami. Apakah kamu masih oke? Iya, masih oke. Dan saya lihat tuh homework masih ada 83 pertanyaan. You know, and anyway, I was so tired that I went overboard on the questions, and then I Dan observed kemudian people. After saya mengobservasi orang-orang sesudah saya menyelesaikan kursus, apakah itu adalah pembelajaran Diamond Way yang terbaik yang ada di dalam sejarah. Karena itu merupakan pembelajaran yang komplit, komprehensif dalam hal topik Diamond Way. Dan saya belajar di sana dalam secara tantra dan secara perdebatan. Jadi saya tahu bagaimana belajarnya. Jadi pembelajaran yang ada sekarang itu jauh lebih baik, jauh lebih komplit. Jadi saya menyelesaikan 18 kursus sekitar beberapa tahunan saya menyelesaikan hal tersebut. Saya memberikan deal kepada student, yaitu saya tidak akan mengajarkan Diamond Way lagi, tapi murid-murid yang sudah belajar, yang harus di-force, yang harus diminta untuk mengajar lagi. Dan saya tidak mengajar lagi. Secara jujur, sebagaimana saya ingat, tidak banyak orang mengajarkan. Mungkin sekitar 5 orang yang belajar dan mengajarkan kembali. Saya merasa surprise sekali dengan angka tersebut. Dan banyak tahun kemudian, 7 tambah 3, 15 tahun kemudian, berapa tahun yang lalu? Kyoto, Ambush, 4 tahun yang lalu ya. Sesudah banyak tahun, seseorang berkata pada saya secara tulus, semua grup kecil berkata pada saya dan saya menyetujui secara langsung. Dan kemudian saya menghadapi ketika saya belajar tentang Diamond Way di sini, murid-murid, apakah saya bisa melampaui waktu? Oke. Ketika saya berada di sini, itu merupakan pembelajaran penuh waktu. Orang duduk tinggal di sini, atau mereka datang ke sini. Namun saya menghadapi bagaimana saya bisa mengajarkan tentang Diamond Way kepada orang-orang yang normal. Bagaimana saya mengajarkan tentang Diamond Way yang punya orang keluarga, punya pekerjaan, dan kontradiksinya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang baik, orang-orang yang membangun bisnis. Kebanyakan orang-orang yang pemilik bisnis, memiliki keluarga yang sehat, adalah murid-murid yang baik. Mereka belajar lebih baik. Mereka responsibel, bertanggung jawab. Jika kamu membawa beberapa anak, ya kan, Vivian? Dan kamu menjadi harus responsibel atau bertanggung jawab. Jadi saya menemukan bahwa normal working people yang memiliki company-nya sendiri, mereka sangat baik dalam mempelajari tentang Diamond Way. Dan saya merasa, jadi saya beberapa tahun ya, sejak kita selesai di sini,
sekitar 20 tahun. Ya, sekitar 20 tahun. Saya 20 tahun dalam kehidupan saya mengajar lebih dari 20 tahun, dan saya mengajar juga grup-grup kecil yang bukan merupakan monks atau bante di dalam wihara, yang merupakan umat awam. Dalam tradisi, dalam lineage kami, dalam pembelajaran Diamond Way Monastery adalah tidak terlalu membantu. Requirement persyaratannya sangat strict. Jika kamu mau dan bagaimana kalau yang belajar adalah orang yang memiliki kehidupan yang tidak baik atau orang buruk? Jadi dibentuklah pembelajaran sistem yang berbeda yang dibuat oleh Geshe. Kemudian monastery is the last place in the world you want to go if you want to meditate, because it's noisy and it's crazy and it's very political. You would never understand it. So I just thought we could do better than that. Saya berpikir kita bisa melakukan lebih baik daripada itu semua. Dan seperti ada special Diamond Way untuk umat awam yang memiliki pekerjaan, memiliki rumah tangga. Dan banyak original Diamond Way mengajarkan tentang desain untuk orang-orang bisnis. Dan itu didesain untuk orang-orang yang tidak punya waktu untuk pergi ke monasteri. Dan itu sangatlah sukses. Mengajarkan dalam jenis-jenis gaya-gaya tertentu yang mana sangat menyenangkan, sangat mellow dan indah, dan sangat banyak yang kamu bisa gunakan untuk memiliki kehidupan yang normal pada waktu yang bersamaan. Dan itu adalah mimpi saya. Dan itu adalah mimpi saya untuk kelas Diamond Way yang saya ingin mengajarkan, dan saya sedang mencoba mengajarkan. Nah, sekarang saya tidak menjawab pertanyaannya. Ada orang-orang yang halfway through dari course, ada di jalan, sudah setengah jalan mengajar halfway Diamond Way. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak tahu. Saya akan mengatakan jika kamu perlu untuk menyelesaikan sesuatu yang dimulai. Dan itu juga tidak baik untuk karaktermu. Tidak baik untuk karakter kamu untuk berbuat komitmen kemudian memutusnya di tengah jalan. Itu merupakan habit yang tidak baik. Jadi saya tidak memberikan banyak pertimbangan hal tersebut, namun ketika saya memikirkannya, normalnya kamu perlu menyelesaikan apa yang kamu sudah selesai. Yang kamu sudah jalani, kamu perlu selesaikan. Dan itu akan menjadi advice saya. Dan kamu akan menjadi lebih stres tentang hal itu. Namun kamu akan punya satu background dari original courses-nya. Dan itu merupakan start yang baik. Saya akan menggunakannya namun dalam cara yang berbeda. Dan saya pikir kamu merupakan kebiasaan yang buruk kamu tidak menyelesaikan sesuatu yang sudah kamu mulai. Jadi kamu perlu menyelesaikannya. Dan saya melakukannya, pendekatan yang baru sangatlah akan membantu. Mungkin bersama menjadi jauh lebih baik. Saya rasa itu akan menjadi lebih berguna. Jadi itu adalah jawaban atas pertanyaan yang tadi disampaikan. Jawaban yang singkat. Namun itu merupakan satu harapan saya, dan saya excited untuk bisa mengajarkan Diamond Way yang baru. Sebagai suatu pemberdayaan yang sedang saya kerjakan, saya bekerja keras untuk hal tersebut, dan itu sangatlah indah sekali. Sangat-sangat indah, oke? Dan saya rasa ide saya
And then we'll do ada another grup kecil empowerment for the larger group in untuk dimulai dari and grup yang kecil, kemudian grup yang lebih besar yang dimulai di bulan Oktober. my idea is if you Ide saya, take the empowerment, this is my own jika thought, kamu okay? mengambil pemberdayaan atau empowerment, dan ini merupakan pemikiran saya sendiri, Okay? Or you, ini and mungkin I'm not saja gonna terjadi, take the vows, dan let saya you take the akan empowerment, and then you will learn the vows after the empowerment. But my deal that I'd like to offer is deal yang akan saya mau tawarkan, jika kamu empowerment mengambil kelas tersebut, dan itu kamu merasa, kayaknya tidak masuk deh di saya. Jadi saya tidak punya alasan bagi kalian untuk terus belajar. Saya tidak punya alasan untuk meminta kalian untuk terus belajar jika kalian memiliki pemikiran, hal ini tidak berguna tidak berdampak. Ambil saja kelas yang lain. Saya punya banyak sekali kursus yang lain. Ambil saja yang lain. Saya tidak masalah dengan hal itu. Jika itu tidak cocok dengan kalian, 40-something pairs of jeans, and she didn't buy any of them. And saya ingat dengan cerita saya membawa istri saya ke salah satu toko serba untuk membeli baju, dan dia mencoba 4-5 kali jeans, namun tidak ada yang dibeli. Jika sesuatu tidak cocok bagi kalian, ya sudah. Dan saya bisa melihat every Diamond Way, setiap jalan-jalan Diamond Way di dalam organisasi saya. Diamond Way yang berbeda untuk setiap organisasi. Saya bisa melihat Diamond Way untuk business people, saya melihat Diamond Way di dalam translation. Saya bisa melihat bagaimana kita bisa mencocokkan untuk berbagai macam orang, dan itu yang saya sedang lakukan, oke? Dan jika tidak menarik, ya berbahagia dan tidak perlu stres, oke? Itu akan menjadi didesain untuk menjadi masuk ke dalam kehidupan yang normal dan yang terbaik. Diamond Way yang terbaik adalah sepanjang sejarah tidak terlihat seperti Diamond Way. Itu hanya seperti normal people. Itu hanya seperti biasa saja, keluarga biasa saja. Oke, hal yang terakhir. Guru saya bilang kepada saya, oke, Mr. Lasting, ultima cosa. Saya lupa. Jika kamu benar-benar sukses di dalam Diamond Way, mungkin orang lain gak akan tahu kalau kamu sedang melakukannya sama sekali, dan itu akan menjadi secara total internal, pengalaman batin internal, segala sesuatu di lingkungan kalian itu akan menjadi sangat indah, dan tidak ada orang akan tahu kalau kamu sedang mempelajari Diamond Way. Satu hal lagi, guru saya mengajarkan kita perlu pergi ke India Selatan, ke monasteri di sana. Kita akan berhenti di North India terlebih dahulu. Kemudian saya berkata, kenapa? Kita akan menuju ke Darjeeling. Nama aslinya adalah Darjeeling, yang artinya adalah Diamond World. Darjeeling itu adalah Darjeeling. Jadi ada kota kecil Darjeeling di India Utara. Mai Lama, saudara perempuan lama saya tinggal di sana. Kita akan istirahat. Pada waktu itu, kita istirahat di Darjeeling, kemudian bertemu dengan sister atau saudara perempuan tersebut, dan beliau diajak untuk naik pesawat dan takut. Dan saya melakukan untuk 3 minggu untuk berada di situ. Dan saudara perempuannya itu tua, dan dia berjalan
dan saudara perempuan itu menunjukkan saya ruangan, dan kemudian saya melihat, dan beliau, saudara perempuan ini melakukan Vajra Yogini, jadi melakukan segala sesuatu dengan tradisi tersebut. Saya bilang, oh, saya pikir kamu adalah old lady, namun saya begitu aktif melakukan Vajra Yogini. Kemudian kemudian he's his nephew, and I'm like, you didn't tell me who's your sister, and he says, oh, I forgot, and she's the saya head bilang of a pada guru saya, kenapa kamu nggak bilang kalau saudara perempuanmu itu adalah seorang Wajragini memiliki klub, dan sementara beliau adalah seorang wanita tua. Namun Lama bilang, oh ya, saya lupa bicara ya. Kemudian begitu aktif sekali, memahami pengajaran sangat-sangat luar biasa, dan itu sangat luar biasa sekali. Secara tantra itu sangat-sangat bagus sekali, dan itu adalah Diamond Way. Dan Out Lady tersebut itu sangat memahami tentang Vajra Yogini. Bagaimana cara membantu orang secara diam-diam dan tidak ada yang tahu. Dan dia bilang bagus sekali. Saya tidak pernah melupakannya. Kamu bisa, kalau ketika kamu melihatnya, dia adalah seorang old lady yang takut sekali naik pesawat, namun beliau adalah praktisi dari Wajragini yang luar biasa. Jadi sangatlah luar biasa ya, memahami Diamond Way, mempraktekkan Diamond Way, tapi tidak perlu memberitahu kepada orang dan tidak perlu tahu, namun melihat keadaan sekitar menjadi jauh lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ada 25 minutes break ya. Kembali lagi jam 5:45 atau jam 7:45. Terima kasih. Thank you everyone for joining. Terima kasih semuanya sudah gabung ke acara. Kita sangat bersyukur sekali untuk pembelajaran di sesi ini, dan untuk menerima dalam global community, dan kita memiliki sesuatu pembelajaran yang sangat berharga. Terima kasih untuk berada di sini bersama dengan kami semua sebagai SCI Five Highs. Mari istirahat untuk sebentar. Kita akan bertemu kembali sesudah istirahat di sesi yang berikutnya dengan Geshe-la.